kalau itu apa ya, simbol itu dibunyikan, artinya diartikan sekarang ini, menjadi kita sangat prihatin. Kalau kenyataannya sepanjang Malioboro itu menjadi pasar sekarang, berarti godaan itu semakin besar. Kemudian pasar ini sudah ada sejak Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Karena pasar ini di samping memang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi, kebetulan juga merupakan satu simbol, ya, satu simbol yang merupakan simbol godaan. Kenapa dikatakan godaan? Oleh karena secara filosofi dari bangsa Manguntur Tangkil di Sitinggil arah ke utara sampai Tugu Palputih. Jadi Tugu itu dulu warnanya putih, bentuknya golong gilik. Ya. Kalau raja itu duduk di bangsal Manguntur Tangkil di Sitinggil, itu menghadap ke utara persis, dengan view-nya, dengan pusat perhatiannya, pusat konsentrasinya adalah pada Tugu Palputih tadi, ya, yang golong gilik. Artinya seorang raja itu menghadap ke utara itu, pertama, dia tidak bicara apa-apa. Kemudian mengkonsentrasikan antara hubungan raja dengan rakyatnya dan raja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus ada di dalam konsentrasinya adalah golong gilik, membentuk satu persatuan kesatuan antara raja sebagai pemimpin dengan masyarakatnya, itu harus menyatu, golong gilik, antara raja dan rakyatnya dan manusia ini dengan yang maha kuasa, itu juga harus golong gilik. Jadi kesatuan yang seperti ini memang merupakan satu dasar dari hubungan yang sering di dalam Quran dikatakan hablum minallah dan hablum minanas ini. Nah, ini menjadi filosofi perhatian yang pokok dari seorang raja. Sehingga di situ ada godaan-godaan yang disimbolkan antara lain dengan pasar Beringharjo tadi. Nah, pasar itu merupakan satu godaan bahwa di situ ada godaan ya kaitannya dengan nafsu-nafsu, masalah wanita, kemudian masalah yang berkaitan dengan untung rugi yang selalu mementingkan dirinya sendiri, dan beberapa hal-hal yang sering kelakuan-kelakuan yang kotor di pasar itu. Ini merupakan godaan bagi seorang raja yang sedang memusatkan perhatiannya ke Tugu Palputih tadi. Nah, godaan yang kedua adalah
pusat pemerintahan yang ada di Kuatian. Itu godaan di dalam kepemerintahan itu selalu mengutamakan ya, kekuasaan. Ini juga godaan. Jadi tidak boleh seorang raja itu hanya mengutamakan kekuasaannya saja. Ya. Dalam bahasa Jawanya sering mengatakan sopo siro, sopo ingsun. Artinya siapa saya, siapa kamu. Nah, jadi, ini sebetulnya arogansi kepemimpinan yang harus dihindari. Maka itu diwujudkan sebagai satu godaan untuk mengarah kepada sesuatu yang golong gilik. Persatuan kesatuan yang arahnya menuju ke Allah dan masyarakat atau hubungan dengan orang banyak. Nah, kemudian dasarnya adalah di situ dari bangsa Manguntur Tangkil yang diduduki oleh seorang sultan tadi menghadap ke utara, lurus ke utara sampai Tugu itu menunjukkan satu garis lurus. Di situ ada Malioboro. Nah, Malioboro itu artinya obornya para wali. Berarti itu adalah ajaran agama. Jadi untuk menuju kepada hubungan hablum minallah dan hablum minanas yang harus golong gilik tadi, dasarnya adalah agama Islam yang merupakan ajaran dari para wali ini. Simbol godaan ya. Nah, Malioboro sekarang itu menjadi seperti pasar semua ya. Kalau sekarang ya nampaknya memang yang namanya godaan itu dipertajam lagi dengan sekarang ini semuanya nampaknya menjadi pasar. Jadi konsentrasi untuk golong gilik itu ya, untuk golong gilik yang saya sampaikan tadi, konsentrasinya, godaannya adalah pasar. Ini saya kira tidak hanya di Jogja saja, tapi itu memang simbol secara nasional. Bahwa persatuan kesatuan itu bisa dirusak oleh suasana yang terlalu mementing-mentingkan pasar, yang penuh dengan godaan-godaan, ya sampai dengan masalah korupsi apa itu sebetulnya. Orang korupsi kan sebetulnya dalam dirinya kan ingin keuntungan diri pribadi, seperti orang di dalam pasar saja. Ya. Jadi kalau itu simbol itu dibunyikan, artinya diartikan sekarang ini, menjadi kita sangat prihatin. Kalau kenyataannya sepanjang Malioboro itu menjadi pasar sekarang, berarti godaan itu semakin besar. Dan itu masih berbunyi sampai kapanpun mungkin. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, arti pentingnya filosofi ini adalah kesadaran masyarakat Jogja mestinya untuk selalu mewaspadai sifat-sifat yang terlalu mementingkan ya, bisnis, perdagangan yang sering meninggalkan etika, moral, dan tata krama. Itu. Ya, kembali ke Pasar Beringharjo. Pasar itu sebelumnya adalah tempat apa sih, Pak? Pasar itu seperti kebiasaan pada waktu itu membangun pasar itu biasanya pada waktu itu selalu diupayakan pada satu tempat yang luas. Nah, kalau khusus Pasar Beringharjo sendiri itu dulu adalah bekas kuburan. Ya, kuburan, kemudian ya dimaksudkan agar kuburan itu dalam bahasa Jawanya tidak angker, artinya serem begitu, maka untuk pasar itu dipergunakan untuk pasaran sekaligus itu tadi
bisa membunyikan filosofi seorang raja yang duduk di bangsa Maunggul Tangil tadi. Jadi itu dulu adalah kuburan yang dibangun menjadi pasar untuk kesejahteraan. Nah, adapun nama Beringharjo seperti saya ngadukan tadi, Bering itu beringan, kemungkinan itu nama, kemungkinan juga berarti beringin, ya. Harjo itu kesejahteraan, Beringharjo. Alas Beringan itu adalah bagian hampir sebagian terbesar dari pusat kerajaan Mataram Ngayogyakarta itu. Dulu memang terdiri dari hutan. Kemungkinan ya itu tadi, ada yang mengatakan itu hutan beringin, itu banyak beringinnya. Tapi apakah beringan itu berarti beringin? Saya sendiri masih memerlukan penelitian sebetulnya. Tapi kebanyakan orang mengatakan beringan itu beringin tadi. Gitu. Kemudian untuk keterkaitan dengan alas beringan itu seperti apa filosofinya? Alas Beringan itu ya ini begini. Jadi ceritanya bahwa sewaktu ayah dari Pangeran Mangkubumi, yaitu Abisatu, ayah dari Abisatu ini masih ada waktu itu, beliau adalah susunan Amangkurat keempat, sering dikatakan Mangkurat Jawi. Nah, beliau mengatakan begini, waktu itu pusat kerajaan di Kartosuro. Beliau mengatakan begini, jadi sebenarnya wahyu keraton itu sudah pindah kembali ke Alas Beringan, desa Pacetokan. Yang ini, alas ini yang kemudian menjadi pusat keraton Ngayogyakarta ini, ya, yang dibangun keraton dengan segala simbol-simbol yang ada, antara lain jalan yang lurus, ada panggung rapia, ada keraton, kemudian ada tugu, kemudian ada pohon-pohon yang merupakan simbol itu. Nah, kalau nama Pacetokan itu yang masih ada sekarang, Umbul Pacetokan, yang letaknya sekarang di Taman Sari itu. Nah, di sana ada namanya Umbul Binangun, di situ ada umbulnya yang ditutup itu karena biar tidak meluap airnya, ditutup. Itu dulu namanya adalah Umbul Pacetokan itu, yang kemudian menjadi nama tempat itu, nama desa itu. Nah, desa Pacetokan ya sekitar itu, termasuk di sini.